nggak bisa disalahin. Ini yang membuat Pak Prabowo juga nggak bisa, menurut gua ya, akan susah menjadi juri penengah antara Danantara dan Menteri Keuangan masalah pembayaran KCIC ini. Tapi karena dia presiden, dia masih putusin gitu. Tapi apapun yang diputusin itu sebenarnya ini cuma dari kantong kiri sama kantong kanan doang gitu. Tapi inilah kehebatannya seorang presiden ya. Seorang presiden itu memang harus memanasi pantat-pantat anak buahnya. Di sini ada Danantara Rosan Rosani, di sini ada Menteri Keuangan gitu ya. Purbaya Yudi Sadewa gitu ya. Dia dua-duanya nih masih dipanasin nih pantatnya supaya bekerja seoptimal mungkin gitu. Bahwa ya memang kalau dengan kedudukan seperti mereka berdua ya memang hidup nggak mudah gitu. Mereka memang ada di situ adalah untuk memecahkan masalah dan membantu mencapai tujuan-tujuan yang memang dicita-citakan oleh Presiden Soeharto, Presiden Prabowo untuk membangun masyarakat Indonesia. Nah guys, ketemu lagi sama gue. Guys, kalau perhatiin berita-berita ekonomi kemarin gitu ya, banyak memberitakan mengenai pencapaian-pencapaian satu tahunnya Pak Prabowo menjabat di pemerintahan sebagai presiden terpilih negara kita. Lu perhatiin nggak guys? Ya mungkin lu lebih perhatiin ijazah palsu kali ya. It's okay guys, intinya adalah bahwa ya kalau kita simak gitu ya, itu keren-keren sih pencapaiannya, itu bisa dibilang keren-keren gitu ya, menjiwai banget gitu loh. Bahwa dia tuh kepengen rakyatnya itu makmur, rakyatnya itu maju, negara kita tuh disegani. Gimana ya, seorang bapak, seorang presiden ya, dia kepengen rakyatnya begitu ya. Anyway, sebenarnya mau kita bahas itu kalau lihat di situ tuh ada gambarnya Pak Rosan sama Pak Purbaya ya. Terus hubungannya apa sama pencapaiannya Pak Prabowo? Jadi gini guys, dua orang ini, Pak Rosan itu yang sebelah kanan itu sama Pak Purbaya yang sebelah kirinya itu, mereka berdua ini bisa dibilang adalah dua punggawa yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi di Indonesia yang digadang-gadang oleh Pak Prabowo. Banyak kebijakan-kebijakan prioritas nasional yang ikonik atau jadi khasnya Pak Prabowo banget gitu. Ada MBG, kayak ada sekolah rakyat, kayak ada sekolah unggulan, kayak ada pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Itu kan ikonik Pak Prabowo banget gitu ya. Karena yang zaman Pak Jokowi nggak ada gitu kan. Jadi kita tahu. Jadi salah satu yang ikonik juga tuh ada dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara. Badan Pengelola Investasi kekayaan-kekayaan negara gitu ya. Dalam hal ini BUMN gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh Sovereign Wealth Fund. Ini ikonik Pak Prabowo banget. Kenapa? Karena Pak Prabowo membentuk ini, padahal kita sebetulnya sudah juga punya Sovereign Wealth Fund yang lain gitu. Jadi ada yang namanya INA gitu. Tapi kalau kita mendengar Danantara, ini Pak Prabowo banget gitu. Cita-citanya Pak Prabowo yang ingin mengejawantahkan mimpinya Profesor Sumitro, yang itu bapaknya itu pegawai ekonomi dari UI gitu, pendiri Fakultas Ekonomi UI, bahwa kalau saja negara ini bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari dividen-dividen BUMN yang sangat kaya itu, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan akan lebih menyebar dan merata gitu. Jadi mulia banget tujuannya. Ya itulah Pak Prabowo gitu ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir memang Prabowo udah nggak mengejar dalam tanda kutip impian-impian buat pribadi atau terpusat pada diri dan keluarganya sih. Dia udah memang menurut gue ya, ini menurut gue ya. Menurut lo ada pendapat lain tuh boleh isi di kolom komentar guys. Kita bisa diskusi di sana. Itu dia memang yang dia lakukan itu ya memang gimana supaya bisa memakmurkan dan memajukan rakyatnya. Dan dari dulu kan dia memang bilang gitu kan, semenjak dari kampanye dia mau bikin holding buat BUMN, dia mau kasih makanan bergizi gratis, dia mau anak-anak yang tidak mampu bisa sekolah gitu, dia mau bahwa anak-anak yang pinter itu bisa mengharumkan dan memajukan bangsa gitu ya. Kalau lu lihat intinya pidato-pidatonya Pak Prabowo itu kemarin begitu. Nah, specifically yang mau gue bahas hari ini adalah Danantara guys. Aduh panjang banget ya udah pembukanya aja. Kenapa Danantara ini menarik untuk dibahas guys? Karena dari berbagai media gitu ya, kan dari sejak pertama pembentukannya gitu ya, yang pada saat itu seremonialnya dihadiri oleh ada Pak Jokowi di situ, ada Pak SBY di situ, ada Pak JK di situ, dan semua pejabat, undangan pejabat-pejabat dari luar negeri, ada undangan dari konglomerat gitu ya. Jadi intinya adalah ini Pak Prabowo tuh pengen banget supaya BUMN ini bisa dioptimalkan gitu. Dan digunakan untuk membangun sektor-sektor strategis yang kalau dengan metode biasa itu susah dilaksanakan. Misalkan membangun smelter berhilirisasi, membangun pembangkit listrik yang environment friendly gitu, kayak pembangkit listrik
tenaga sampah. Sampah gak? Iya, sampah yang dari Bantar Gebang itu. Yang ada di Bantar Gebang itu mau dibikin jadi listrik. Ini serius loh guys, meskipun gua ngomongnya sambil ketawa-ketawa, ini serius gitu. Nah, by the way, Danantara ini terlepas dari tujuannya yang sangat mulia gitu ya, untuk diperbantukan untuk membangun negara. Tapi kenapa sih BUMN ini kemudian harus disatuin di Danantara gitu ya? Padahal dulu kan sudah ada Kementerian BUMN gitu. Tapi kenapa mesti dibentuk khusus gitu ya? Ya banyak sih tujuannya gitu. maksudnya kelebihannya gitu. Karena di Danantara ini kemudian dikelola oleh orang-orang yang profesional. Kalau di kementerian kan ya dikelola oleh birokrat, dikelola oleh kemungkinan politikus-politikus gitu ya. Departemen BUMN gitu ya. Tapi kalau sekarang itu dikelola oleh profesional gitu. Meskipun CEO-nya Pak Rosan Rosani ini masih juga merangkap sebagai Menteri Investasi ya, tapi background-nya itu pengusaha gitu ya, terutama di sektor finance gitu. Terus kemudian ada juga dipimpin oleh CEO-nya itu Pak Doni Askara gitu ya. Dia itu juga besar di swasta gitu ya, lama di Garuda, kemudian dia ada gabung juga dengan Hairul Tanjung di City Corporation gitu. Terus kemudian ada juga CIO-nya itu Chief Investing Officer, itu ada Pandu gitu ya, yang dia sudah malang melintang di dunia venture capital gitu, terutama di sektor-sektor startup, fintech dan teknologi gitu ya. Ya, ini kayak cita-citanya itu adalah gimana supaya kita bisa memanfaatkan uang-uang BUMN ini untuk investasi di bidang-bidang yang nggak disentuh oleh sektor-sektor konvensional gitu ya, tetapi bisa disentuh oleh ini karena duitnya banyak dan tetap memperhatikan bahwa investasinya tetap memberikan imbal hasil yang banyak gitu, gede gitu di atas pasar gitu ya. Kalau gue lihat dari laporannya si Pak Pandu itu, bukan laporannya, dia bilang bahwa targetnya kalau nggak 7,5 sekitar 8% gitu. Tinggi guys, imbal hasil yang diharapkan tuh segitu gitu, meskipun itu susah banget gitu. Nah, kemudian ini menjadi banyak polemik. Kenapa? Karena ternyata apa yang dicita-citakan dibandingkan dengan kenyataan, ternyata pelaksanaannya banyak lika-likunya. Biasalah, antara mimpi dan kenyataan itu biasanya ada gap. Biasanya kenyataan tidak seindah mimpi. Pertama-tama adalah bahwa terlepas dari bahwa Danantara ini sangat sakti ya guys. Saktinya Danantara gimana? Danantara ini saktinya itu bisa membubarkan Kementerian BUMN gitu ya. Terus kedua adalah dia bisa mengambil dividen gitu ya, mengambil dividen atau dividen yang tadinya menjadi pendapatan negara bukan pajak yang masuk ke dalam APBN untuk pembiayaan APBN gitu, itu bisa dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara ini, padahal nilai APBN-nya tidak boleh turun. Artinya nilai APBN-nya juga nggak boleh turun, tapi APBN-nya malah naik, tapi penghasilannya diambil dividennya ke Danantara. Terus kesaktian yang ketiga adalah bahwa dia bisa membuat konglomerat kita yang secara bisnis itu sudah kemampuannya sudah sangat mumpuni. Kalau di film-film kungfu itu mungkin udah kayak begawan-begawan gitu kemampuan bisnisnya. Itu bisa dalam tanda kutip dirayu atau dipaksa ya untuk membeli surat utang Danantara ini atau yang lebih dikenal dengan nama Patriot Bonds itu. Kenapa namanya Patriot? Karena memang jiwa patriotismenya itu yang diketuk. Nok, hai Patriot gitu. Kenapa? Karena suku bunga Patriotnya ini, Patriot Bond atau surat utang yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara ini adalah cuma 2%. Padahal kalau dia simpan di bank gitu, di private banking gitu, depositonya itu bisa sampai 5%. Atau kalau dia berikan surat utang negara, apapun itu gitu ya, itu bisa sampai 6,5 sampai 7%. Tapi mereka rela. Konglomerat itu rela untuk cuman dapat 2% aja. Sakti kan sakti. Nah, balik lagi ke polemik yang terjadi gitu. Ya, jadi terlepas dari pendiriannya yang sempat banyak dilakukan banyak orang gitu ya, bahwa kok pengurusnya itu satu CEO-nya adalah ketua tim pemenangan Prabowo yang di mana ada faktor-faktor politis di situ. Terus kemudian ada keponakannya Pak Luhut, yaitu si Pandu itu, Pandu Syahrir itu adalah keponakannya Pak Luhut gitu, yang ya pasti ada afiliasi politiknya gitu ya. Tapi ya itu semua masih akan kita lihat nanti, akan teruji sebetulnya nanti apakah mereka benar-benar ada konflik of interest apa enggak gitu ya. Tapi kita harapkan sih enggak ada ya. Nah, tapi tetap aja ya antara dan Menteri Keuangan ini itu ada cerita-cerita lucu gitu lah. Cerita lucunya ini semuanya terjadi karena tadi guys, berawal bahwa dividen yang tadinya menjadi pendapatan negara bukan pajak itu
yang tadinya menjadi masukannya Menteri Keuangan untuk membiayai belanja APBN itu dialihkan ke Danantara. Artinya kalau Menteri Keuangan mau belanja dengan APBN dengan jumlah yang sama gitu, jadi dia mesti mencari sumber pendapatan yang lain gitu. Jadi mesti ada sumber pendapatan yang bisa mengkompensasi itu. Nah jumlahnya berapa guys? Jumlahnya nggak sedikit. Jumlahnya itu 90 triliun di tahun 2025 ini. Menurut Pak Purbaya. Jadi kan kalau 90 triliun dividennya itu diambil ke Danantara gitu ya. Nah itu berarti Pak Purbaya gitu ya sebagai Menteri Keuangan, sebagai bendahara negara yang harus membiayai APBN yang kurang lebih sebesar 3.840 triliun di tahun 2025 ini, kira-kira jumlah yang sama di tahun 2026 gitu ya, cuma naik sedikit. Itu dia harus mencari penghasilan tambahan dari tempat lain. Padahal waktu dia pertama-tama dilantik gitu ya, yang dia komunikasikan ke kita gitu ya, dengan gayanya yang fenomenal sebagai koboi. Komunikasi yang sederhana tetapi mengena itu bahwa pertama-tama dia nggak mau naikin pajak. Artinya nggak mau naikin pajak tuh ya kayak PPN yang udah 11%, dia nggak akan naikin sebagai 12%. Terus kemudian cukai rokok yang sudah 57% dia nggak mau naikin lagi gitu. Dan dia berjanji akan mengkompensasi itu dengan mencari sumber-sumber yang belum secara optimal yang seharusnya membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak. Intinya adalah banyak gitu ya. Orang-orang kaya yang menurut dia itu dalam tanda kutip harusnya bayar pajaknya lebih banyak tapi yang dibayar lebih sedikit gitu. Atau pengemlang pajak gitu lah. Dan itu kata dia tuh bisa tuh ada sekitar 200 triliun. Kalau correct me if I'm wrong gitu ya. Intinya dia ingin mengoptimalkan pajak yang belum optimal. Pusing nggak Pak Purbaya? Ya pusing lah. Penghasilannya diambil 90 triliun. Padahal ini banyak pos-pos yang sebelumnya tidak ada di tahun 2024 gitu ya. Misalkan ada pos makan bergizi gratis yang tadinya 0 di tahun 2024 menjadi 75 triliun gitu ya. Terus ada lagi pos-pos pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian ada pos-pos lagi seperti sekolah rakyat. Kemudian ada lagi sekolah unggulan. Wah, itu kan semuanya kan menyita atau membutuhkan pembiayaan ya. Nah, padahal penghasilannya nggak bertambah, malah berkurang, tapi ada pembiayaan tambahan gitu. Jadi dia terpaksa, bukan terpaksa ya, mau nggak mau untuk membalance budget ini supaya utangnya tidak bertambah banyak gitu ya. Itu harus mengambil dari pos-pos yang lain. Makanya banyak pos-pos kementerian atau lembaga yang disuruh berhemat atau efisiensi. Gitu kan sih. Berhemat atau efisiensi. Iya bener kan? Ini termasuk dengan transfer ke daerah yang dipotong. Transfer ke daerah itu dipotong rata-rata sekitar 25%. Nah, ini kan tentu saja mendatangkan dalam tanda kutip itu resistensi ya, meskipun tidak dalam ekstrim sampai konfrontatif gitu antara kementerian lembaga atau gubernur-gubernur atau bupati-bupati itu konfrontasi dengan menteri keuangan, tapi tetap aja ada dalam tanda kutip itu ketidaksukaan atau ketidakpuasan baik dari kementerian atau lembaga diutarakan secara langsung ataupun tidak langsung gitu bahwa kenapa anggaran gue dipotong? Ya gimana nggak dipotong kalau ada pos-pos pembelajaran yang baru yang belum ada sebelumnya, padahal pendapatannya bukannya bertambah malah berkurang. Padahal Pak Purbaya tetap menjanjikan ekonomi bisa tumbuh 6-7% pada saat tanggal 9 dia di wawancara itu. Terus apa hubungannya sama Danantara? Ya Danantara itu jadi dapat 90 triliun guys untuk menjalankan berinvestasi ke hal-hal yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sekaligus mengembangkan uang dividen itu menjadi lebih banyak lagi. Oh ya by the way, Danantara ini nggak cuma lembaga investasi ya, tapi dia juga lembaga pengelola BUMN. Jadi diharapkan dengan adanya Danantara ini BUMN bisa dikelola dengan lebih optimum. Tapi maksudnya gimana? Gue juga nggak jelas. Orang kalau kita ngomong BRI gitu, ya BRI sudah ada board of director-nya. BNI sudah ada board of director-nya. Jadi Danantara mau mengelola gimana lagi ya? Tapi yang gue tangkap sih mungkin ada juga BUMN-BUMN yang busuk-busuk gitu ya. Misalkan BUMN-BUMN karya gitu yang rugi terus ya. Udah rugi banyak utang ya. Orang kan juga nggak tanggung-tanggung puluhan triliun juga gitu ya. Kayak Waskita Karya, Wijaya Karya, Adikarya, PTPP gitu. Itu gue dengar-dengar sih mereka akan di-merger menjadi satu supaya paling nggak dari sisi manajemen gitu ya. Itu menjadi lebih ramping, pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan nggak birokratif gitu ya. Jadi paling nggak kalau ada yang bermasalah ya cuma satu aja yang bermasalah, jangan 4. Ya kalau itu sih masuk akal ya untuk BUMN karya. Tapi kalau untuk banking himbara gitu menurut gue sih nggak masuk akal ya, mau apa urusannya Danantara mau ngelola itu. Gitu. Nah, kemudian Polak ini dalam tanda kutip mengerucut ya baru-baru ini.
pada saat muncul kewajiban untuk membayar bunga utang dari kereta cepat Indonesia Cina. Pasti dengar kan? Kereta cepat Indonesia Cina. Kereta cepat Indonesia Cina itu adalah perusahaan patungan gitu ya, dimiliki oleh Indonesia dan perusahaan kereta api Cina. Jadi itu bukan punya Indonesia aja guys, itu ada patungannya dengan Cina. Anyway, biayanya gede banget gitu ya, waktu pembuatannya sekitar 116 triliun dan sekarang udah beroperasi, tapi biaya operasinya itu ya tidak bisa menutupi biaya operasional plus cash yang harus dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang gitu. Di mana bunga utang harus mulai dibayar mulai tahun 2025 ini. Itu baru bunganya guys, belum pokoknya. Karena pokoknya tuh ada grace period selama 10 tahun. Jadi baru akan dibayar lagi nanti pokoknya itu di tahun berarti 10 tahun dari 2025. 2035. Baru kita mau bayar pokoknya. Sampai 30 tahun ke depan. Karena itu utangnya itu 40 tahun guys. Grace period 10 tahun. Nah itu kira-kira pembayaran utangnya itu setahun itu adalah 2 triliun. Dan Pak Rosan ini dia bilang bahwa harusnya yang bayar APBN dong. Artinya harusnya dibayar pemerintah gitu ya. Nah Pak Purbaya dengan cepat-cepat itu enggak, saya nggak mau bayar utangnya WUS gitu. Jadi yang ada di headline itu biar rame itu saya tidak mau membayar utangnya WUS gitu. Jadi kesannya bahwa dia itu nyalain pembangun WUS gitu. Padahal intinya nggak kayak gitu. Intinya adalah bahwa sebetulnya Pak Purbaya itu tidak mau mengeluarkan dana dari APBN yang sudah sangat ketat itu karena ada 90 triliun yang sudah diambil dari uang APBN untuk ke Danantara. Jadi kemudian dia klarifikasi bahwa ada 90 triliun guys yang udah lu ambil menjadi duitnya Danantara. Terus kenapa lu masih minta lagi ke gue gitu, ke APBN untuk membayar bunga utang yang cuma 2 triliun itu gitu loh. Kan sisanya masih banyak gitu. Lu bayangin untuk dari BBRI aja tahun ini dia memberikan dividen 27 triliun. Bank Mandiri memberikan dividen 22 triliun. BNI memberikan dividen 8 triliun. Bayangin dari 3 bank itu aja udah hampir 60 triliun yang harusnya masuk ke kas negara menjadi tambahan untuk pembelanjaan APBN kemudian dialihkan ke Danantara. Gede banget tuh guys. Kalau buat bayar BLT itu bisa buat bayar BLT kayak yang sekarang lagi dilakukan gitu ya untuk Oktober, November, Desember yang cuma membutuhkan duit 30 triliun buat 3 bulan Oktober, November, Desember gitu ya. Jadi kalau ditambah lagi 90 triliun gitu ya, kalau nggak diambil BPI Danantara itu bisa buat bayar buat another 9 bulan. Jadi bisa buat bayarin BLT selama setahun. Dan kalau dibayarin BLT setahun, udah jamin lah Prabowo akan kepilih lagi 5 tahun ke depan. Gak usah pusing-pusing, kasih aja BLT itu. Berarti guys akan ada bantuan langsung tunai ya. Jadi thank you buat Pak Prabowo yang memberikan BLT gitu ya. Karena BLT 30 triliun yang akan disalurkan di bulan Oktober ini itu udah pasti akan memutar ekonomi. Kenapa? Karena langsung dikasih ke orang-orang itu desil 1 sampai desil 4 gitu. Desil 1 atau desil 4 itu adalah orang-orang dengan 40% penghasilan yang paling bawah. Ya duitnya nggak mungkin ditabung, pasti langsung dibelanjain. Dan kalau langsung dibelanjain, ekonomi pasti langsung berputar gitu. Beda dengan kalau bisa 200 triliun yang ditaruh Pak Purbaya di bank gitu. Itu mungkin tidak langsung memutar perekonomian karena harus ada yang minjem duit dulu, terus yang minjem duitnya ditaruh di bank, kemudian baru dibelanjain ke proyek, kalau ada proyek dan itu nggak langsung dibelanjain. Panjang lah urut-urutannya. Tapi kalau misalkan BLT itu yang namanya langsung masuk ke rekening dompetnya keluarga-keluarga yang memang nggak punya tabungan, ya pasti akan langsung dibelanjain. Mereka pasti akan langsung beli telur, mereka akan langsung beli beras, mereka akan langsung beli tempe, tahu, mereka akan langsung beli Indomie gitu. Jadi ya paling nggak perekonomian di sekitar mereka akan berputar senilai 30 triliun itu. Dan itu ada multiplier efeknya. Ya semoga bisa membantu menaikkan pertumbuhan ekonomi ya di kuartal 4 ini ya. Karena kalau maunya Pak Purbaya itu di kuartal 4 ini kita bisa growth 5,5%. Karena kalau growth 5,5%, dia akan dapat hadiah dari Pak Prabowo. Gitu katanya. Oh, balik lagi ke Danantara gitu. Danantara itu Pak Rosan itu bilang wah nggak bisa, duit gua adalah buat investasi bukan bayar utang. Kalau menurut Pak Purbaya ya nggak bisa, lo enak aja lo yang udah untung-untung lo ambil gitu, dan ada yang rugi atau bayar utang lo balikin ke APBN, nggak bisa gitu. Jadi sebetulnya polemik ini bukan karena Pak Purbaya mewakili pemerintah nggak mau bayar utang ya, tapi menurut Pak Purbaya harus bayar utang itu adalah Danantara. Kenapa? Karena sudah mendapatkan uang dari dividen yang sebelumnya adalah merupakan bagian dari APBN. Gitu guys, clear? Nah, sepertinya Pak Rosan dan CEO
COO dan CIO-nya itu naik banding. Dia mau bawa ini ke Pak Prabowo. Tapi sampai sekarang sih gue belum dengar Pak Prabowo udah putusin ya. Pak Prabowo belum putusin, tapi menurut gue Pak Prabowo pasti pusing ya. Kenapa? Karena dua-duanya ini adalah ujung tombaknya dia gitu untuk melakukan kebijakan-kebijakan ikoniknya dia gitu. Dari Pak Purbaya dia butuh duit banyak banget itu untuk ngumpulin duit banyak tahun depan untuk makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis tahun depan itu butuh duit 335 triliun. Bayangin, dari budget tahun ini yang cuma 75 triliun naik menjadi 335 triliun. Untuk membiayai ini, transfer ke daerah yang tadinya sekitar 900 triliun itu dipangkas menjadi 690 triliun nasional gitu. Jadi rata-rata dipangkas hampir 20% tahun depan. Dan gubernur-gubernur udah protes. 18 gubernur sudah datang audiensi sama Purbaya, tapi bahkan ngadu ke wakil presiden, gitu. Wakil presiden menyampaikan undang-undang dari kepala daerah ini ke Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan tetap bilang bahwa ya dalam jangka pendek nggak ada yang bisa dilakukan. Kenapa? Ya penghasilannya ya segitu-gitu aja, tapi pengeluarannya dia harus realokasikan ke tempat lain. Nggak bisa disalahin. Ini yang membuat Pak Prabowo juga nggak bisa, menurut gua ya, akan susah menjadi juri penengah antara Danantara dan Menteri Keuangan masalah pembayaran KCIC ini. Tapi karena dia presiden, dia masih putusin gitu. Tapi apapun yang diputusin itu sebenarnya ini cuma dari kantong kiri sama kantong kanan doang gitu. Tapi inilah kehebatannya seorang presiden ya. Seorang presiden itu memang harus memanasi pantat-pantat anak buahnya. Di sini ada Danantara Rosan Rosani, di sini ada Menteri Keuangan gitu ya. Purbaya Yudi Sadewa gitu ya. Dia dua-duanya nih masih dipanasin nih pantatnya supaya bekerja seoptimal mungkin gitu. Bahwa ya memang kalau dengan kedudukan seperti mereka berdua ya memang hidup nggak mudah gitu. Mereka memang ada di situ adalah untuk memecahkan masalah dan membantu mencapai tujuan-tujuan yang memang dicita-citakan oleh Presiden Soeharto, Presiden Prabowo untuk memampukan masyarakat Indonesia dengan caranya masing-masing. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat Indonesia. Oke Pak Prabowo, kita tunggu keputusannya. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya dua-duanya itu tujuannya adalah baik. Jadi nggak ada yang ini lebih baik, ini lebih baik, atau ini lebih buruk, ini lebih buruk. Nggak. Dua-duanya tujuannya baik. Hanya mungkin dengan manajemen konflik ini nanti akan tercipta sebetulnya equilibriumnya itu udah di mana. Yang kita harapkan sih sebagai rakyat jelata gitu, kayak gua gitu. Gak tau lu rakyat jelata apa enggak, bahwa apapun kebijakannya itu jangan dikorupsi guys. Kelon dan antara mengelola aset 16.500 triliun itu yang kemarin diomongin sama Pak Rosan. Dia dengan bangganya bilang bahwa kita ini adalah, dan antara ini adalah sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia dari sisi aset yang dikelola. Tapi komentar-komentar di belakang, aset segitu gede tapi bayar 2 triliun aja gak bisa gitu. Ya gimana mau bayar guys, karena Danantara itu waktu dibentuk itu memang gak punya duit gitu loh. Memang aset kelolanya besar, tapi dia gak punya uang cash gitu. Kan dia uang cashnya itu misalkan ada di, uang cash yang ada di Mandiri itu bukan uang dia gitu. Uang cash yang ada di Pertamina itu bukan uang dia gitu. Uang cash yang ada di Freeport itu bukan punya dia. Uang cash yang ada di Semen Indonesia itu bukan punya dia gitu. Dan pada saat dia dibentuk BP Danantara ini, kemudian dia dari salah satu anak BUMN-nya, salah satu PT, kemudian dijadikan sebagai holding company-nya BUMN ini, itu penyertaan modalnya juga bukan cash, tetapi adalah in-bank atau saham-saham pemerintah yang dia masukkan ke situ, dialihkan ke situ. Jadi punya duit cash nggak punya duit. Dia baru punya duit cash setelah bank-bank atau BUMN-BUMN itu membagikan dividen. Dan karena itu akan menjadi kas Danantara, memang udah bisa ditebak sih bahwa dividen-dividen yang diberikan pada tahun ini gitu terutama itu gede-gede banget, lebih gede daripada tahun lalu. Nah, balik lagi ke kesaktiannya Danantara guys. Tadi kan udah gue sebutkan kan. Kesaktian Danantara yang pertama adalah dia bisa membubarkan Kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN itu tadinya adalah merupakan pengatur dan pengelola, sekarang dirubah menjadi Badan Pengatur BUMN. Jadi cuma ngatur doang yang mengelola. Terus yang kedua adalah dia bisa mengambil uang dividen yang tadinya menjadi pendapatan negara bukan pajak dari Departemen Keuangan atau dari APBN menjadi kasnya si Danantara ini. Akan menjadi dividen yang akan ditarik ke menjadi dana kasnya Danantara yang akan menjadi biaya-biaya belanja-belanja investasinya dia gitu ya untuk pembangunan gitu ya. Salah satu yang mau dibikin adalah waste to energy. Pembangkit listrik tenaga sampah. Anyway, tahun ini aja BRI membayar 27 triliun.
Bank Mandiri 22 triliun, Bank BNI 8 triliun. Jadi dari 6 bank itu aja sudah hampir 60 triliun. Jadi ini kesaktian yang kedua guys ya. Jadi dia bisa mengalihkan dividen yang tadinya menjadi pendapatan negara di APBN menjadi apa namanya cash ke Danantara. Nah, yang ketiga ini guys yang mau gue bahas, yang mau ya tadi sudah kita bahas ya. Itu adalah dia bisa mengetuk hati para konglomerat untuk dalam tanda kutip ya menyumbangkan uangnya. Meskipun nggak menyumbang banget, kan menyumbangkan uangnya dengan membeli Patriot Bond, surat utang yang dikeluarkan oleh Danantara ini dengan bunga hanya 2%. Sakti kan? Itu sakti banget guys. Gak mungkin kalau bukan Danantara bisa mengeluarkan ini. Gak mungkin BRI atau Mandiri atau BNI atau Semen Indonesia atau I don't know, you name it. Bahkan even Freeport mengeluarkan surat utang yang hanya dengan bunga 2%. Rupiah loh, bukan dolar. Dolar aja gitu ya, bukan the Fed aja tuh sekarang masih sekitar 2, sekian, kalau 3 gitu kalau nggak salah gitu ya. Ini suku bunga obligasi tenornya 5 sampai 7 tahun cuma 2%. Rupiah. Padahal kalau taruh di private banking bisa dapat sekitar 5%. Artinya apa? Artinya ada opportunity loss 3%. Kalau itu kalau nggak taruh 1 triliun berarti ada loss 3% dari 1 triliun itu 1 tahun itu berarti ada loss 30 miliar. Nah, ini tenornya 5 sampai 7 tahun. Berarti loss-nya itu kalau 5 tahun itu bisa sampai 150 miliar. Kalau setelah 7 tahun loss-nya bisa sampai 210 miliar. Konglomerat gitu, guys. Yang hitung-hitungan bisnisnya sudah sangat profit oriented banget. Tetapi berhasil diketuk jiwa patriotismenya oleh Danantara. Sakti nggak? Sakti. Inilah salah satu kelebihan Danantara yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain, lembaga pemerintah untuk membangun bangsa Indonesia. Mengetuk hati para konglomerat. Anyway, seperti yang di gambar gue itu, ada Pak Rosan Danantara, ada Menteri Keuangan, yaitu Pak Yudi Sadewa, Purbo Yudi Sadewa. Dua-duanya ini adalah tulang punggungnya Pak Prabowo untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia menjadi negara maju, rakyatnya makmur gitu ya. Jadi dua-duanya adalah buat kita rakyat jelata nggak masalah mau pembangunan itu dilakukan dari Menteri Keuangan atau dilakukan dari Bamantara, karena kayak pembayaran KCIC itu sebenarnya cuma dari kantong kiri dan kantong kanan. Tapi yang kita berharap terhadap apapun itu, baik yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, apapun yang dilakukan oleh Danantara itu adalah untuk sepenuhnya memajukan dan memakmurkan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat. Dan berapapun duitnya, 16.500 triliun, 3.840 triliun APBN, tolong jangan dikorupsi ya Pak. Nah, itu opini gue guys. Bagaimana menurut lo? Menurut gue Danantara bagus, Menteri Keuangan bagus, asal tata kelolanya juga bagus untuk kepentingan rakyat dan tidak dikorupsi. Nah, kalau lo ada opini lain, lo bisa tulis di komentar dan kita bisa diskusi di komentar. Anyway, thank you for watching my channel guys. And until I see you next time. Bye.